Oke, sekarang kita akan mulai. Tadi kita sudah menjelaskan terkait himpunan fazi pada diskrit. Nah, untuk ternyata gambar grafiknya itu kita bisa buat seperti ini gitu ya. Sorry. Jadi kita bisa ganti skalanya gitu ya. Di sini kita buat skalanya di sini 0, 0,1, boleh ya, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru terakhir 1 di sini. Gitu ya. Terus kemudian kita bisa buat skala di sini. Misalkan di sini kita bilang skala kan ada A. Tadi kita punya ada A, B, 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 C, D, dan E gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa buat misalkan A itu namanya skala yang A itu kita buat dari sini dulu deh. Skala E itu 0, skala D itu 1, C itu 2, ini 3, ini 4, kita ganti nama gitu ya. Ini 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian tinggal kita gambar grafiknya. Tadi kalau E itu nilainya 0. Gitu kan ya. Terus kalau D nilainya tadi 0,25 gitu ya. Berarti di sini gitu ya. Untuk ini kalau untuk C itu tadi 2/4 0,5. Di sini ya. 0,5 gitu ya. Terus kalau BC gitu ya, BC tadi itu 2,5/4 gitu ya. Berarti di sekitar 0,625 kalau tidak salah gitu ya. Itu. Terus kalau untuk B itu 0, di sini 0,6 ya. Ini 0,7, di sini 0,75 terus di sini AB itu 3,5 bagi 4 0,875 sekitar di sini gitu ya. Dan yang terakhir untuk A itu di 1 gitu. Nah, tinggal kita tarik garis gitu. Nah, jadi kita bisa bentuk grafiknya gitu ya. Seperti demikian. Nah, kalau di buku dibuat fungsinya itu ditulis seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat di buku tadi, kalau di buku dia punya misalkan skalanya itu dia buat gitu ya. Dalam kalimatnya adalah apa? Nilai matematika yang bagus. Kita mau buat seperti itu. Berarti dia buat himpunan semestanya cuman A, B, C, D, dan F. Nah, terus dibuat fungsinya itu seperti ini. A dari X ke interval 0,1 itu apa? Dibuatnya seperti kalau teman-teman bisa lihat pada halaman 5. Gitu ya. Pada halaman 5 dibuat A-nya itu apa? 1/A ditambah 0,7/B ditambah 0,3/C tambah 0/D 0/F. Nah, ini maksudnya apa? Gitu ya. Kalau teman-teman lihat ini maksudnya itu adalah kalau nilainya A maka dia 1. Kalau nilai B maka 0,7. Kalau C maka 0,3. Kalau D maka 0. Kalau E juga maka 0 gitu. Cuma ditulis dalam ekspresi seperti ini. Gitu ya. Taunya kenapa seperti itu karena bisa dilihat di sini dia menghitung coba tentang core-nya gitu ya. Core itu apa? Core dari G gitu ya, atau inti dari himpunan A, kalau di buku pakai G, core dari A berarti apa? Semua yang petanya lebih dari sama dengan 1 gitu kan ya. Berarti ya di sini dia bilang core dari A itu isinya adalah ya cuma grade A gitu. Terus kalau support gitu ya, support dari A gitu ya. Support dari A berarti yang nilainya lebih dari 0. Berarti ada apa? Dia bilang di sini tulis A, B, dan C. Begitu. Terus kemudian dibilang apa? Setengah. Gitu ya. Tadi notasinya itu betul ya. A setengah. Kok A12. A setengah. Kalau A setengah bagaimana? Berarti unsur-unsur di X yang
petanya itu nilainya setengah ke atas, lebih dari sama dengan setengah. Nah, di situ dibilang jawabannya cuma apa? A dan B. Gitu ya, karena di sini B punyanya 0,7, A juga 1, sedangkan C sudah 0,3. Begitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibuat seperti demikian. Dibuat seperti ini gitu ya, dituliskan seperti bentuk ini gitu ya. Awalnya saya ngelihat apa ini maksudnya, 1/A ditambah 0,7 per B gitu ya. Bagaimana caranya bilangan dibagi dengan suatu grade, suatu angka gitu ya. Nilai A, B, C, D, dan F gitu ya. Ternyata maksud dari penulisan ini adalah ya ini A bukan sama dengan ini gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah ya untuk nilai A nilainya 1, kalau B nilainya 0,7, C 3, D 0, terus F itu nilainya juga 0. Begitu. Nah, kita masuk kepada itu ya, kaitan antara suatu hubungan yang bisa kita kaitkan antara satu himpunan fasi dengan himpunan fasi yang lain. Gitu ya. Di sini dibilang ada beberapa, gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat pada halaman 6, yang pertama ada inklusi, irisan, terus ada gabungan, dan juga ada komplement, gitu ya. Yang pertama kita masuk kepada inklusi. Nah, kita punya gitu ya, misalkan kita punya A dan B itu adalah himpunan fasi pada X. Gitu ya. Subhimpunan fasi dari X. Nah, A itu dikatakan termuat atau included gitu ya, termuat pada B jika apa? Jika peta dari X terhadap H itu kurang dari peta dari X terhadap B untuk setiap unsur pada himpunan semestanya. Gitu. Nah, terus kemudian didefinisikan gitu ya. Himpunan fasi kosong gitu ya. Itu merupakan himpunan dari peta dari mana? X ke 01 dengan apa? Dengan peta dari setiap unsur di X gitu ya. Itu adalah 0 untuk setiap X di himpunan semestanya. Sedangkan kalau himpunan fasi total itu fungsinya didefinisikan sebagai X lagi gitu ya. Itu peta dari X ke 01 dengan apa? Peta dari unsur-unsur di X nilainya 1 untuk setiap unsur di X. Gitu. Ini kosong. Gitu. Yang ini total. Himpunan fasi kosong dan total. Itu untuk inklusi gitu ya. Jadi itu inklusi, terus yang kedua ada irisan atau intersection gitu ya. Nah, dibilang jadi sama lagi kita punya misalkan A dan B itu himpunan fasi pada X, subhimpunan fasi pada X. Nah, irisan gitu ya. C gitu ya, anggota Fx itu dikatakan sebagai irisan dari A dan B gitu ya, jika Cx gitu ya, peta dari untuk unsur-unsur di X dengan C itu sama saja dengan apa? Nilainya minimum dari apa? AX, BX. Gitu ya. Nah, CX ini dikasih notasinya apa? Ini. AX dan BX. Gitu. Ini apa? Untuk setiap X unsur di himpunan semestanya. Nah,
dinotasikan C itu adalah apa? A dan B. Seperti itu. Jadi kita pilih yang minimum kalau irisan. Ya, berarti kalau gabungan, kita pilih yang maksimum, gitu ya. Kalau gabungan, gitu ya. Misalkan kita punya A, B itu anggota dari fuzzy set di X, gitu ya. Anggota fuzzy set di X, itu. Nah, gabungan dari, kita bilang C, itu gabungan dari A dan B, jika apa, ini C pasti anggota F juga. Oke, C anggota F, itu gabungan dari A dan B jika apa? Cx itu adalah apa? Maksimum dari nilai AX, BX untuk setiap X unsur di himpunan semestanya. Nah, C-nya ini dinotasikan sebagai apa? A atau B. Setelah irisan dan gabungan, ada juga yang namanya komplement. Gitu ya. Misalkan kita punya A itu adalah fuzzy subset dari X, gitu. Nah, B, gitu ya, anggota dari fuzzy subset X, itu dikatakan komplement. Komplement dari A, jika apa? Ya, BX nilainya sama dengan 1 dikurang AX untuk setiap X pada himpunan semestanya. Gitu ya. Nah, notasinya B itu apa? B itu dinotasikan sebagai A komplement. D garis di atas. A garis. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Gitu ya. Contoh irisan, contoh gabungan, contoh inklusi gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh, misalkan kita punya A1X gitu ya, di buku dikasih seperti ini. Gitu ya. Awalnya kita punya X itu adalah interval dari 40 sampai 100. Terus AX itu dibilang apa? 1 kalau X-nya di antara 40 dan 50, terus 1 kurang X min 50 per 50, per 100, per 10, jika apa X-nya, ini kurang dari, bukan 2 ya. Jika X-nya di antara 50 dan 60, terus kemudian 0 jika X-nya 60 sampai 100. Terus A2-nya, gitu ya, didefinisikan ini. 0 jika X-nya di antara 40 dan 50, terus ada X min 50 per 10, jika X-nya di antara 50 dan 60, terus kemudian ada lagi ternyata 1 dikurang X min 60 per 10, jika X-nya di antara 60 sampai 70 dan 0 untuk lainnya. Gitu ya. Nah, misalkan kita punya A1 dan A2 seperti ini. Gitu ya. A1 dan A2 begini. Sekarang kita tentukan coba. Apa itu A1 gabung A2? Berarti apa? Kita lihat maksimumnya. Gitu ya. Pertama kita lihat rentangnya. Gitu ya. Dari 40 sampai 50 ada gitu ya. Kita pilih 0 dan 1. Ya jelas yang maksimumnya berarti 1. Gitu ya. Jadi kita punya di sini 1. Jika apa? X-nya di antara 40 sampai 50. Nah, terus kemudian, nah di sini ada yang beda nih. Gitu ya, perhatikannya. Kalau yang di atas ada dari 50 sampai 60.
Di bawah juga ada ya, 50 sampai 60. Kalau di atas nilainya itu 1 dikurang X per 50 per 10. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cek mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Kita tidak harus ambil seluruh intervalnya tidak harus sama gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau X-nya 50, berarti kita dapat 1 dikurang 50 kurang 50, 0 per 10, 0, berarti 1 gitu ya. Oke, 1 kalau 50. Gitu ya. Di sini kalau 50, 0. Kalau di sini 50 masih 0. Gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau di sini 60? Di sini 59 lah misalkan. 59, di sini 59 kurang 50, 9. Bagi 10, 0,9. Kalau di sini 59, 59 kurang 59 bagi 10, 0,9, 1 kurang 0,9, 0,1. Oh, berarti yang ini dari besar makin mengecil. Dari ini kecil makin membesar gitu ya. Tapi kita lihat gitu ya, berarti tidak selamanya intervalnya kita gunakan 50 sampai 60 untuk yang atas dan yang bawah. Kita lihat. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau X-nya 55, ini nilainya setengah. Ya, 55 kurang 55 gitu ya. Bagi 10, 5 per 10 setengah, 1 kurang setengah, setengah. Di sini juga setengah. Tapi kalau sudah 56, di sini nilainya 6 per 10, 0,6. Tapi kalau di sini 1 kurang 6 per 10, 0,4. Oh, berarti kira-kira 55 ke atas, itu nilainya yang di sini lebih besar daripada yang di atas sini. Gitu. Kalau 50 sampai 55, di sini lebih besar daripada yang di bawah. Oke, berarti kita bagi. Berarti kita buat interval baru. 1 kurang X min 50 per 10 untuk apa? X-nya di antara 50 sampai 55. Kalau 55 pas kan sama dua-duanya ya. Lalu kita pilih yang di bawah. Kemudian X min 50 per 10 untuk X-nya di antara 55 sampai 60. Oke, kalau 60 sampai 100 di sini sudah 0. Gitu ya. Di sini sudah 0. Nah, kalau di sini 60 maka 1. Gitu ya. Gitu ya, 60, 1 nih. Sampai nanti 70, dekat-dekat 70, misalkan 69 gitu ya. Kita coba yang bilangan bulatnya saja, 69 kurang 60 kan 9. 9 per 10, 0,9, 1 kurang 0,9, 0,1. Berarti yang di sini nilainya lebih besar daripada yang di atas. Ini sudah jelas 0 toh, berarti kita jangan pakai. Berarti yang selanjutnya adalah apa? 1 dikurang X min 60 per 10. Untuk apa? X-nya di antara 60 sampai 70. Baru yang terakhir, 70 sampai 100 di sini 0, di atas 0 ya sama. 0 untuk apa? X di antara 70 sampai 100. Atau kalian mau buat X sama dengan 0 untuk lainnya juga tidak masalah. Yang lainnya ya pasti jelas ya. Lainnya adalah yang di antara 70, dari 70 sampai 100. Kita dapat gitu ya gabungannya. Seperti ini. Terus kemudian irisannya bagaimana? Berarti kalau irisannya A1 iris A2, berarti kita pilih yang terkecil. Ya, 1 dan 0 kita pilih 0. Gitu ya. Oke, sebelum itu kita jangan tulis 0 kalau bagaimana? 0 kalau X-nya di antara 40 sampai 50. Nah, tadi ke 50 sampai 55 kita ambil yang di atas karena yang lebih besar. Berarti kita balik posisinya. 50 sampai 55 kita ambil yang di bawah. Yaitu apa? X min 50 per 10. Untuk apa? X-nya di antara, di sini tidak pakai kurang dari sama dengan ya. Cuma kurang dari sa. Sini 50 sampai 55. Terus nanti 55 sampai 60. Baru kita ambil yang di atas. Yaitu apa? 1 dikurang X min 50 per 10. Oke. Terus 60 sampai 70. Oh, di atas 0. Berarti sudah, kita pilih saja ya. Yang paling kecil pasti sudah di atas. Berarti X di antara 60 sampai 100. Tidak yang lebih kecil lagi dari 0 gitu ya. Karena skalanya kan dari 0 sampai 1. Selesai, kita dapat irisannya. Begitu. Komplement bagaimana? Oke, kita coba gitu ya. Kalau komplement, kita punya A1 komplement. Berarti awalnya 1, berarti jadinya 0. Gitu ya. X tinggal ditambah 1 dikurang saja ya. Berarti 1 dikurang 1, 0. Nanti 1 dikurang ini gitu ya. Sampai 50. Terus ini 1 dikurang
1 kurang X per 5, X min 50 per 10. Jadinya tinggal X min 50 per 10 untuk X-nya di antara 50 sampai 60. Terus kemudian 0 awalnya jadinya 1 kurang 0, 1. Untuk apa? X dari 60 sampai 100. Gitu. Kita dapat. Seperti itu. Gitu ya. Oke, dari sini begitu. Terus kemudian, oke, kita hanya sampai sini dulu. Kemudian saya akan kasih tugas. Gitu ya. Si tugas. Tugasnya apa? Oke. Tugas. Ya, kan tadi sudah ada basic itu ya, keterhubungan gitu ya, keterhubungan yang basic antara dua buah himpunan fasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya ini? Coba. Tadi kita sudah punya gabungan, irisan, terus kita sudah punya komplement, kita sudah punya inklusi gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau gini? Misalkan kita punya A dan B itu anggota dari apa? Semua fasi subset dari X, gitu kan? Nah, tentukan fungsi dari ini. Yang pertama, A dikurang B. Gitu ya. Tadi kan ada A. Yang tadi kan yang sudah ada apa? A atau B, A dan B, A komplement sudah ada. Sekarang A minus B bagaimana? Terus kemudian A gabung B komplement bagaimana? Gitu ya. Nah, nyatakan dalam apa? A dan B. Gitu ya. Seperti itu. Jadi coba kerjakan itu, coba dicari apa, terus kemudian setelah itu ini 1, 2, terus kemudian coba ini asymmetric difference B gitu. Nah, itu kan ini mirip-mirip seperti yang kemarin ya. Ya nanti kalian tuliskan saja toh fungsinya bagaimana. Gitu ya. Setelah itu ini kan tidak jadi tugas lagi ya. Sudah dikerjakan kok, sudah tahu semua. Nah, sekarang tugasnya itu gitu ya. Kerjakan latihan halaman 11 gitu ya. Ini tentukan ini gitu ya supaya ingat-ingat saja. Terus kemudian ini latihan 1.5 gitu ya. Dari halaman berapa nih? Halaman 11, 12, oke. Latihan ini halaman 11 sampai 12, nomor 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3 juga boleh. Gitu ya. 3, setelah 3, terus kemudian 4. Oke, kerjakan nomor 1 sampai 4. Nah, tugasnya dikumpulkannya kapan? Ya, tugasnya dikumpulkan ini. Dikumpul. Gitu ya, dituliskan, dikumpulkan. Ya. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Gitu ya, hari Minggu. Tanggal berapa tuh? Hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 23.59 Wita by email. Dari email. Gitu ya. Nah, emailnya apa? Ini ya. Oke, emailnya nanti akan dikasih tahu saja di grup. Emailnya saya akan umumkan di grup. Terus seperti biasa, format filenya itu bentuknya PDF. Jangan lupa tuliskan nama tugasnya, nanti saya akan kasih tahu subjeknya, gitu ya.
Oke, ini tugasnya ya, tolong kerjakan. Yang ini ya kerjakan tapi tidak usah di inilah, gitu ya. Ini kan sudah sama seperti yang kemarin gitu ya, yang sudah saya kasih toh, gitu. Itu. Tapi coba tolong dicari juga ya, tolong dikerjakan yang ini. Tapi intinya kerjakan 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Dikerjakan, ditulis, dikumpul gitu ya, paling lambat hari Minggu. Gitu. Nah, ini juga sebagai bukti kehadiran. Gitu ya. Saya bilang Anda hadir atau tidak dilihatnya dari ya Anda kumpulkan tugas. Kalau Anda tidak kumpul, berarti Anda dianggap tidak hadir. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.